Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ulta Fakih dari kelas 9B nomor absen 21. Di sini saya akan menyampaikan presentasi ujian praktik IPS tentang cagar budaya yang ada di Cirebon. Sebelumnya, video ujian praktik mata pelajaran IPS ini merupakan sebagai salah satu syarat kelulusan siswa kelas 9 di SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Apa sih cagar budaya itu? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010, cagar budaya merupakan warisan kebudayaan bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, struktur cagar budaya, kawasan cagar budaya di darat atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting dalam sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan melalui proses penetapan. Cirebon sendiri memiliki banyak sekali cagar budaya. Salah satu di antaranya yaitu Gua Sunyaragi. Cagar budaya yang satu ini memang paling beda dari cagar budaya yang lain di kota Cirebon. Apalagi dari segi arsitekturnya yang jauh dari keraton, masjid, atau tempat ibadah lainnya di Cirebon. Gua Sunyaragi terletak di sisi jalan Bypass Brigjen Darsono, Kesambi, Cirebon. Gua Sunyaragi di bawah kepemilikan Keraton Pakungwati atau saat ini dikenal dengan Keraton Kasepuhan. Sejarah Gua Sunyaragi. Secara etimologi, Sunyaragi berasal dari kata sunya yang berarti sunyi atau sepi dan ragi atau yang artinya raga. Bisa diartikan juga Sunyaragi adalah tempat para sultan untuk menenangkan raga, menyepi, atau bermeditasi. Dulunya, Gua Sunyaragi merupakan taman air yang dikelilingi oleh danau jati dengan kolam-kolam dan air mancur. Merekam jejak sejarah pembangunan Gua Sunyaragi terbagi menjadi dua versi. Yang pertama yaitu versi Caruk Kanda, yaitu versi cerita turun-temurun para bangsawan Cirebon. Menurut versi Caruk Kanda, Gua Sunyaragi merupakan taman sari untuk menggantikan Pasanggrahan Giri Nur Sapta Rengga yang berfungsinya sebagai makam Raja-Raja Cirebon yang kini disebut dengan Astana Gunung Jati. Hal itu dihubungkan dengan perluasan Keraton Pakungwati atau saat ini dikenal dengan Keraton Kasepuhan pada tahun 1529 Masehi. Yang kedua, versi Caruk Nagari. Versi Caruk Nagari diambil dari buku Purwaka Caruban Nagari yang ditulis oleh Pangeran Arya Carbon atau Pangeran Karangrangen pada tahun 1720 Masehi. Pada buku itu diterangkan bahwa Gua Sunyaragi dibangun pada tahun 1703 Masehi pada saat zaman pemerintahan Pangeran Karangrangen yang merupakan cicit Sunan Gunung Jati. Tahapan pembangunan Gua Sunyaragi dibagi menjadi beberapa periode. Hal tersebut didukung oleh dengan adanya beberapa candra skala berupa relief dan patung-patung. Selain berfungsi sebagai tempat meditasi para sultan, Gua Sunyaragi juga berfungsi sebagai tempat mengatur strategi melawan penjajah, tempat pembuatan senjata, dan tempat berlatih ilmu kanuragan. Bangunan dan arsitektur. Gua yang berbentuk seperti koral ini merupakan hasil karya manusia, bukan gua yang terbentuk secara alami. Dilihat dari gaya, pola-pola, serta motif-motifnya, Gua Sunyaragi merupakan hasil perpaduan gaya Indonesia klasik atau Hindu, gaya Cina, gaya Timur Tengah atau Islam, dan gaya Eropa atau Belanda. Indonesia atau Hindu klasik dilihat dari beberapa bentuk bangunan yang berbentuk joglo, bentuk gapura, dan bentuk patung-patung seperti patung gajah, patung manusia berkepala Garuda yang dililit ular, dan sebagainya. Gaya Cina terletak pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Dulu, bagian luar Gua Sunyaragi juga dihias dengan ornamen keramik Cina. Namun, keramik tersebut sudah lama hilang atau rusak. Gua Sunyaragi juga terdapat pola-pola megamendung yang dipengaruhi oleh kebudayaan Cina, serta ada pula jenis kuburan berbentuk monumen Cina yang digunakan untuk tempat berdoa para keturunan pengawal
Ratu Cina bernama Ong Tin atau Ratu Rara Sumedang yang merupakan istri Sunan Gunung Jati. Gaya Islam atau Timur Tengah terlihat pada beberapa relung-relung dinding bangunan. Selain itu juga terdapat arah kiblat dari tempat-tempat pesolatan. Adanya beberapa tempat wudhu dan bentuk bangsal jinem yang menyerupai Ka'bah. Gua Sunyaragi didirikan pada zaman penjajahan Belanda. Beberapa bangunan juga dipengaruhi oleh gaya arsitektur Eropa seperti pada gedung Pasanggerahan, bentuk kaputren, dan bentuk tangga berputar pada Gua Argajumut. Kompleks Gua Sunyaragi dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian Pasanggerahan dan bagian Gua. Bagian Pasanggerahan digunakan sebagai tempat penginapan para keluarga sultan, dan bagian Gua yang terdiri dari Gua Pawon, Gua Lawa, Bangsal Jinam, Gua Pengawal, Kompleks Mandai Kemasan, Gua Pandai Kemasang, Gua Simayang, Gua Langse, Gua Argajumut, Gua Padang Ati, Gua Kelanggengan, dan induk guanya Gua Peteng. Gua-gua tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Mitos. Di Gua Sunyaragi terdapat mitos yang cukup erat di telinga masyarakat Cirebon. Di antaranya yaitu mitos patung perawan Sunti. Setiap perawan dilarang menyentuh patung perawan Sunti. Konon jika ada yang melanggar, maka akan sulit mendapatkan jodoh. Namun apabila tidak sengaja menyentuhnya, ada baiknya untuk masuk ke dalam Gua Kelanggengan. Gua Kelanggengan dipercaya dapat melanggengkan sesuatu, termasuk dalam masalah jodoh. Selain itu juga ada mitos yang beredar bahwa ada terowongan yang bisa mengantarkan seseorang terpilih menuju Mekah. Terowongan tersebut terletak di depan altar Argajumut. Terowongan tersebut terdapat dua ruangan, yaitu ruangan Mekah Madinah berada di timur dan ruangan Tiongkok Gunung Jati di barat. Ruangan tersebut tidak ada kaitannya dengan Sunan Gunung Jati menuju Mekah. Gua Sunyaragi dibangun setelah Sunan Gunung Jati meninggal dunia. Gua Argajumut tersebut mengadopsi cerita perjalanan Sunan Gunung Jati ke Mekah Madinah untuk belajar Islam, kemudian ke Tiongkok untuk menemui Putri Ong Tin, kemudian kembali ke Cirebon. Mereka percaya orang terdahulu sering bertafakur untuk meningkatkan keimanan, maka tak heran dengan mengucapkan bismillah saja bisa pergi kemana-mana. Gua Sunyaragi saat ini cagar budaya Gua Sunyaragi dijadikan sebagai objek wisata sejarah dan juga sebagai tempat studi arkeologi. Kita seharusnya menjaga dan merawat berbagai cagar budaya, jangan sampai merusaknya, karena cagar budaya mengandung nilai-nilai penting dalam kehidupan. Sekian video ujian praktek IPS saya tentang presentasi cagar budaya yang ada di Cirebon. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.